Musrenbang Otonomi Khusus Kabupaten Mimika Tahun Rencana 2026 digelar Bapeda Mimika pada Senin, 17 Maret 2025 yang dibuka PJ Sekda Mimika Petrus Yumte mewakili PJ Bupati Mimika yang didampingi DPRD Mimika, Kepala Baprida Papua Tengah dan Bapeda Mimika. Dalam tujuannya Musrenbang Otonomi Khusus digelar untuk menajamkan dan penyelarasan prioritas pembangunan, penyelarasan program Otsus, sinergitas pemangku kepentingan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, evaluasi program Otsus, penentuan pembangunan tepat sasaran, menyusun RPJPD dan RKPD, dan mendukung pembangunan nasional. G tersebut diikuti 21 organisasi perangkat daerah di Mimika sebagai pengampu dana otonomi khusus mulai dari Kepala OPD, Kepala Bidang, Kasubag Program dan Operator di Kabupaten Mimika, serta undangan dari DPRD Mimika, Ketua Lembaga Adat, Tokoh Perempuan, YPMAK dan lainnya. Sekolah orang di sini baik, ini investasi luar biasa. Itu hal menjadi perhatian di teman-teman di Dinas Pendidikan salah satu yang terkait Otsus. Kemudian di bidang kesehatan, Pak Direktur, ada teman-teman dari Dinas Kesehatan. Tadi di apa yang saya ingatkan, di Otsus ini kita coba lihat program apa yang menjawab masalah orang Papua hari ini. Jadi kita tidak hanya sekedar bicara dokumen lalu selesai, kita harus benar-benar sampai di outcome. Berapa banyak orang Papua yang lama usia lama hidup dalam indeks pembangunan manusia diukur itu. Apakah angka harapan hidup? Apakah kita orang Papua sampai umur 50 mati semua? Masalahnya di apa? Di malaria kah? Di asam urat kah? Di kolesterol kah? Yang begini harus diintervensi melalui dana otonomi khusus. Kemudian yang sakit di ROCD tidak bisa rujuk kemana-mana. Orang Papua asli dirujuk pakai dana otonomi khusus supaya dia bisa ada sehat dan seterusnya cerdas. Dalam pemaparan singkat Kepala Bapeda Mimika Yohana Paliling, penggunaan dana otonomi khusus tahun 2025 mencapai 83,6% dengan total anggaran 223 miliar lebih di bidang infrastruktur, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Ditambahnya lepas Musrenbang Otsus tingkat Kabupaten Mimika, akan dilanjutkan Musrenbang tingkat Provinsi Papua Tengah yang direncanakan pada 19 Maret 2025 yang selanjutnya akan dimasukkan dalam sistem informasi perangkat daerah. Tadi kami menyampaikan sedikit evaluasi dan paparan tentang pelaksanaan Otsus di Kabupaten Mimika, khususnya di 3 tahun terakhir, 2022 sampai dengan 2024. Nah, dari setiap sektor yang ada, untuk infrastruktur, perumahan, kemudian pembangunan dermaga di pedalaman, dan juga untuk pemasangan koneksi internet, itu dari dana transfer infrastruktur, tambahan infrastruktur DTI. Kemudian dari spesifik grant dan juga blok grant itu untuk 2025 ada 23 OPD yang mengelola dana Otsus di kita. Nah, untuk 2026 kami sementara di posisi 22 OPD. Jadi Kominfo yang sebelumnya masuk di DTI, kita tidak alokasikan Otsus lagi karena agak sulit untuk melakukan itu sesuai dengan arahan Otsus. Jadi untuk Kominfo kita arahkan ke BHP supaya lebih gampang mereka bergerak. Nah, untuk ekonomi, intinya bahwa kita berharap masyarakat lebih produktif. Mereka lebih produktif, tetapi kita sebagai eksekutif memfasilitasi mereka, untuk mempermudah mereka untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Misalnya, tadi dari intervensi memberikan bantuan modal dari koperasi, kemudian memberikan fasilitas juga, lalu dari Dinas Tenaga Kerja melatih anak-anak muda untuk berwirausaha dengan segala aspek bisnis yang ada dan memfasilitasi mereka dengan modal bahkan peralatan. Lalu untuk layanan-layanan ekonomi yang lain dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, dan Perindak. Itu juga berjalan dengan baik. Dan juga untuk layanan kesehatan, RSUD dan dari Dinas Kesehatan. Nanti teman-teman lihat data dari yang ada untuk
ditambahkan. Intinya bahwa kami berharap untuk Otsus 2026 itu fokus sesuai dengan arahan dan kebutuhan masyarakat, bukan keinginan kita. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita lebih spesifik ke sana. Kami juga sangat senang bahwa tahun ini kita sudah punya DPRK jalur Otsus. Dan kami sudah berkomunikasi, suatu waktu kami akan bertemu dan kita akan menghadirkan OPD-OPD teknis untuk berdiskusi secara lebih mendalam dengan mereka sebagai wakil dari masyarakat yang mereka wakili di DPR. Begitu. Jumlah OPD-nya tadi yang OPD teknis pengelola dana Otsus. Jumlah OPD untuk 2025 ini ada 22 OPD dan 2026 sementara kita masih di 2021 OPD. Prioritas tetap di pendidikan dan kesehatan, ya, yang lain menyesuaikan. 2025 kita masih mengikuti Pagu 2024 itu di posisi 264 kalau tidak salah sekian 264 miliar sekian. Nah di 2025 karena kita ada pengurangan sekitar 7 miliar dari efisiensi dari pusat, jadi ada kekurangan sedikit di situ dan itu diarahkan ke beberapa OPD yang mengelola blok grade. Selesai musrembang Otsus ini kan kita baru pembukaan. Jadi nanti masing-masing OPD pengampu dana Otsus akan berdiskusi di meja-meja, ada beberapa tempat yang kami siapkan. Jadi untuk infrastruktur, untuk pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Nah, disinilah nanti kita akan buka sistem sesuai dengan SIPD Otsus, lalu mereka menginput. Mereka sudah masukkan ke kita RAP rencana anggaran untuk 2026 dan kita sesuaikan dengan prioritas dan aturan yang berlaku. Itu yang dibicarakan hari ini. Setelah itu kita akan lakukan dengan provinsi untuk musrembang Otsus provinsi. Nah, jadwalnya sudah ada di tanggal 19 dan 20, tetapi kita masih menunggu kepastian jadwal dari teman-teman provinsi. Kegiatan yang memang dia secara ketentuan regulasi berkewajiban dilakukan. Musrembang Otsus dan Kabupaten Mimika menjadi kabupaten yang mengerjakan tahapan musrembang. Sudah ada memang Kabupaten Abire, tapi dia mendahului dengan pra musrembang. Dan kalau secara langsung musrembang itu sudah Kabupaten Mimika yang pertama. Sebenarnya kami mau bicara begini, musrembang ini coba kita membuat semacam, kalau istilah kami itu berpikir di luar kotak atau think out of the box. Kenapa? Kita tidak lagi hanya mengerjakan laporan-laporan yang sebatas laporan kinerja biasa-biasa, tetapi ada misi besar untuk seluruh tanah Papua. Semangat Otsus itu harus pergi pada misi itu apa? Papua sehat, Papua cerdas, Papua produktif. Jadi kalau nantinya kita menerjemahkan dalam tugas-tugas kedinasan kita, harus kita juga mengukur yang saya usul ini, yang saya bikin ini, yang saya rumuskan sebagai program kegiatan subkegiatan ini, sebagai belanja rincian belanja ini, apakah dia mendukung pencapaian Papua sehat, Papua cerdas, Papua produktif atau tidak. Dan itu harus menjadi tema atau tema diskusi kita dengan siapa saja, bahwa fokus kita ini kita ngarahin ke situ. So tidak lagi kita hanya bekerja hanya membangun A, bangun B, tanpa dia punya pengukuran lebih di atas terhadap pencapaian 20 tahun Otsus di tanah Papua. Kita lebih fokus kepada Papua sehat, Papua cerdas, Papua produktif. Kita baru selesai ikut musrembang Otsus. Nah, poin yang saya dapat di sini bahwa dari Pak Sekda tadi katakan juga bahwa intinya jangan membangun sesuai dengan keinginan saja, tapi melihat kita identifikasi masalah, baru kita ciptakan solusi seperti itu. Jadi setiap permasalahan kita lihat apa yang terjadi di masyarakat selama ini dan kita ciptakan solusi. Contohnya misalnya kayak salah satu contoh kasus pengangguran yang tinggi, bagaimana? Nah, kita lihat contohnya seperti itu, kita punya solusi seperti apa. Nah, dari Mbak Peda juga tadi sudah jelaskan tentang apa program Otsus yang untuk pengangguran. Jadi sudah ada pelatihan kerja dan mereka dikasih modal usaha juga untuk apa melanjutkan usaha mereka, dan itu
sudah cukup dan semoga kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi, dan itu salah satu contoh untuk di tingkat pengangguran, mungkin di pendidikan dan lain-lainnya bisa seperti itu juga. Iya, dan semoga bisa menyasar ke aspek-aspek lain juga, pendidikan, kesehatan, dan output yang kita harapkan semua bahwa untuk jangka pendek, menengah, dan panjang adalah akan tercipta Papua cerdas, Papua sehat, dan Papua produktif. Gitu. Intinya itu. Tim Liputan Papua MCTV.